Capres yang berlangsung panas, Presiden Jokowi minta format debat diperbaiki agar para capres tak menyerang capres lain secara personal dengan alasan tak edukatif. Kalau kebijakan atau visi tak apa diserang, kata Jokowi. Apa maksud Jokowi angkat bicara soal serangan personal dan apa perlu format debat yang sudah berjalan ini direvisi? Sudah ada narasumber juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Masinton Pasaribu, ada juga juru bicara Timnas Amin Mardani Alisera dan Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, Bang Noel, bagi Anda soal serangan personal yang disinggung Jokowi itu di bagian mana saat debat kemarin, Bang Noel? Sebetulnya banyak hal lah soal terkait misalnya dia memberi penilaian terhadap Prabowo 11 dari 100, kemudian soal ngangkat menyebarkan isu-isu hoax terkait 360 ribu hektar soal tanah di Kalimantan dimiliki Prabowo secara pribadi, dan itu kan hal-hal yang tidak substantif. Seharusnya bicara tentang gagasan dan program. Yang dikritik adalah gagasannya, yang dikritik adalah programnya. Nggak mungkin kita bicara tentang hal yang strategis terkait keamanan negara. Nggak mungkin sekelas Pak Prabowo akan membuka kerahasiaan negara ini ke depan publik yang ditonton secara nasional dan internasional. Karena yang hadir saat debat itu juga kan ada tamu undangan dari luar, dan itu kan sangat sensitif. Kita mau bicara tentang ke depan yang lebih bagus lah. Saya juga kan sangat menghormati Mas Anies, karena biar gimana pun Mas Anies tokoh yang punya tingkat kecerdasan. Mas Ganjar juga, ini tokoh-tokoh bangsa. Nah, Pak Prabowo kan jangan sampai keluar dari substansi yang kita harapkan, jangan sampai ini meleset, masa rahasia negara harus kita keluarkan kayak begitu kira-kira. Dan kepentingan Pak Jokowi itu kan jelas. Ayo kita bicara hal yang sangat substantif aja. Ayo kritik. Misalnya Mas Ganjar kritik gagasannya Pak Prabowo, kemudian Mas Ganjar kritik gagasannya Mas Anies, itu enak jadinya. Itu yang mungkin yang dimaksud Pak Presiden terkait soal hal yang substantif itu, gitu loh kira-kira. Oke, Pak Mardani tadi disinggung soal isu lahan, kemudian juga nilai Kemenhan, itu yang tak substantif, itu secara personal Pak Mardani. Justru kalau kami menilai perkataan Nyun Sewu Noel ya, Pak Prabowo, Mas Anies perlu belajar lagi, Mas Anies tidak beretika, Mas Anies disebut profesor yang minta maaf nggak ngerti, yang itu yang direct attack itu. Kalau tentang penguasaan lahan memang faktanya Pak Prabowo memang punya lahan, dan kalau gagasan kebetulan temanya tentang tentang pertahanan, dan Pak Prabowo sudah 4 tahun lebih jadi Menteri Pertahanan. Jadi enak ketika ayo Bapak kan sudah jadi Menteri 4 tahun, ini rumah dinas atau kesejahteraan TNI apa hasilnya dengan data-data yang ada. Wajar kalau ada nilai. Kalau tidak ada data, tidak bisa dinilai. Karena beliau memang sudah 4 tahun, jadi wajar ada nilainya. Begitu. Ya, gini, Bang Ali, kita sepakat soal data. Tapi kan hal yang nggak mungkin bisa ditanya soal sensitivitas keamanan negara, Pak. Kita sepakat dengan apapun lah. Kan kita nggak mau juga punya pemimpin nanti yang berani mengumbarkan strategi keamanan kita ke publik, Pak. Itu yang paling tidak mungkin, itu sangat sensitif. Setuju Noel. Kalau nanti Mas Sinton tambah. Iya, saya ingin tambahkan dulu ke Pak Masinton ya. Tahan dulu Bang Noel, Pak Mardani. Saya ingin pandangannya kalau Bang Masinton bagaimana nih? Tadi disinggung soal penilaian terhadap Kemenhan itu tak substantif Pak Masinton. Ya, pertama dalam perdebatan kemarin kita bisa melihat performa seorang pemimpin. Jadi kemarin itu Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa diri beliau adalah follower dari Pak Ganjar. Beliau lebih banyak setujunya, sepakatnya, dan sebagai leadernya itu adalah Pak Ganjar. Jadi itu satu tentang penguasaan substansi materi begitu. Kemudian dan di situ tidak ada data rahasia. Maka kenapa kemudian tema tentang pertahanan menjadi salah satu topik dalam debat capres itu, karena memang itu tidak ada tentang rahasia negara kecuali menyangkut tentang strategi di mana dibangun pangkalan militer Indonesia di pulau terluar di mana. Nah, itu menyangkut strategi rahasia negara di mana dibangun bunker penyimpanan rudal. Nah, itu strategi rahasia negara. Oke. Tetapi yang kemarin itu tidak ada rahasia. Semua itu tentang hal yang umum.
lagi-lagi ini menyangkut tentang kesiapan masing-masing kandidat calon merespon sebuah pertanyaan dan menyiapkan berbagai data. Apalagi Pak Prabowo 4 tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itulah yang ditanyakan. Jadi kemarin itu jelas kualitas seorang pemimpin, performan dari seorang pemimpin itu siap. Nah, yang siap itu kemarin kita bisa lihat kandidat yang siap, baik secara data, substansi, dan penguasaan materi berdasarkan fakta dan pengalaman. Mana yang cuman menjadi follower, tapi menjadi calon hari ini. Baik. Pak Mardhani, saya ingin minta tanggapan Anda soal sampai Presiden Joko Widodo mengomentari debat. Ada usulan format debat diubah, dievaluasi. Bagaimana Anda melihat ini? Disinggung juga soal serangan personal. Agak aneh saja Presiden terlalu teknis ya, karena ini urusan dan ranahnya KPU, dan KPU benar-benar berhati-hati. Semua pasangan calon dilibatkan. Yang agak lucu ketika SGIE Presiden tidak komen, padahal itu akhirnya berubah tuh. Semua sekarang ada aturan, tidak boleh ada pertanyaan singkatan yang tidak ada penjelasan. Itu jelas salah. Mestinya itu ada komen juga kalau sekarang mau komen. Jadi tidak konsisten. Kalau buat saya, serahkan ini kepada KPU, kepada masyarakat, biarkan masyarakat yang menilai. Justru dalam beberapa hal, di dinamika yang ada itu kelihatan karakter pemimpin itu bukan cuma bicara saja, tapi ketika dalam keadaan tertekan, dalam keadaan respon yang harus sangat singkat, ketahuan kualitas dari pemimpin itu seperti apa. Begitu. Baik, ini kalau misalkan Anda lihat Pak Mardhani, bisa menguntungkan kubu 02 dengan komentarnya Presiden itu bagaimana menurut Anda? Kalau secara umum sebetulnya itu tidak merujuk kemana-mana. Tetapi karena sebelum ini ada pertemuan dengan makan malam dengan Pak Prabowo, paginya ketemu dengan Erlangga Hartarto, kemudian ketemu Zulhas, itu kepemihakannya sangat jelas dan itu berbahaya. Memang tidak ada pernyataan bahwa dukung, tetapi bagi seorang yang jawani itu jelas arahnya kemana. Sesudah malamnya minta maaf babak belur gitu loh, tiba-tiba ada komen. Nah, wajar kalau connecting the dot gitu. Baik, Bang Noel, komentar Presiden Jokowi dipertanyakan pasca debat karena berkaitan juga dengan pertemuan sebelumnya. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Noel? Kalau kita sih kan itu kan biasa pertemuan rutin antara presiden dan menterinya gitu. Jadi kami sih nggak terlalu besar sekali bilang apa-apa. Apalagi tadi ada pernyataan dari sahabat saya Sinton bahwa Pak Prabowo sudah menjadi followernya Mas Ganjar, nggak apa-apa lah. Ini udah terbiasa kalau kita. Ini sebetulnya apa yang dilakukan Pak Prabowo itu bentuk penghormatan ke Mas Ganjar, ke siapapun yang hari ini bertanding dengan beliau. Karena beliau selalu konsisten dengan sikapnya. Saya tetap menganggap yang namanya Mas Ganjar, Mas Anies adalah anak-anak merah putih. Jadi kayak kita gini nggak terlalu mau pusingin, karena kan kita mau fokus satu putaran. Ya sudah, kita fokus bekerja aja, turun ke bawah, bagaimana memenangkan gagasan-gagasan yang original yang dipegang oleh Pak Prabowo, bagaimana bisa program-program terkait makan gratis dan minum susu gratis, dan itu yang kita kawal. Karena kita tidak mau sibuk soal hasil debat, yang paling penting kita sibuk dengan hasil kerja. Kalau tanggapan Anda soal komentar Jokowi yang dipertanyakan bagaimana, Bang Noel? Yang mana tuh? Komentar Pak Jokowi yang dipertanyakan soal debat. Jokowi kan mengomentari soal debat dan dipertanyakan tadi oleh Pak Mardhani, oleh Anies Baswedan juga, oleh Pak Ganjar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya melihatnya ya, nggak ngerti pertanyaan yang mana sih. Saya kurang ini nih. Jadi kan Pak Jokowi mengomentari soal format debat sebaiknya dievaluasi karena tidak edukatif. Nah, bagaimana Anda menanggapi soal komentar yang disampaikan Pak Jokowi? Ini, kenapa Pak Jokowi mau kita saling menyanggah atau kita saling mengevaluasi soal gagasannya? Misalnya gagasan Pak Prabowo tidak terima soal pertahanan, ya kritik. Kemudian yang diinginkan Pak Jokowi itu kritik terhadap sebuah gagasan, bukan menyerang soal pribadi. Akhirnya apa? Itu tersampaikannya kesan jadi kesan tidak baik, tidak edukatif. Nah, Pak Jokowi tidak menginginkan hal itu. Ayo kita kritik gagasan-gagasan yang kita tuangkan ke publik ini. Itu lebih edukasi daripada bicara tentang 700 triliun anggaran pertahanan yang tidak ada sampai detik ini. Karena setahu saya anggaran pertahanan itu di Kemhan itu sampai sekarang 139 atau
37 triliun kalau nggak salah. Makanya saya bilang nih, kan kita terheran-heran, pemimpin itu tidak bicara tentang hal-hal yang hoax. Apalagi tadi kita sampaikan sepakat tentang soal data. Gitu. Ayo bicara tentang berbasis data dong. Baik, saya ingin tanggapan juga dari Anda, Bang Masinton, soal adanya komentar dari Presiden Jokowi pasca debat. Bagaimana? Pertama, presiden itu adalah kepala negara dan pemerintahan. Dia harus berdiri di atas seluruh kepentingan rakyat dan seluruh kepentingan siapapun. Karena presiden kepala negara dan kepala pemerintahan. Bukan mendegradasi diri menjadi ketua umum tim sukses. Gitu loh. Nah ini saya lihat terjadi pergeseran ini. Kurang ajar. Ya. Terjadi pergeseran dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mendowngrade diri dan jabatannya menjadi ketua umum tim sukses. Jadi yang lain-lain itu kemarin tuh kumpul antar ketua-ketua saja. Begitulah yang kalau tadi yang disampaikan Pak Mardhani ketemu makan siang itu antara pertemuan ketua umum tim sukses dengan ketua-ketua tim kampanye. Nah jadi ya ini pemilu ranahnya KPU, Bawaslu. Maka dalam sistem pemilu di era demokrasi, era reformasi demokrasi 25 tahun ini kita, penyelenggara pemilunya itu adalah independen dari KPU dan Bawaslu yang dipilih dari unsur masyarakat. Jadi dalam sistem negara demokrasi, pemilu itu diselenggarakan oleh elemen masyarakat karena pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Tidak ada unsur pemerintah di sana, tidak boleh ada cawe-cawe di sana. Nah, apalagi kalau kita lihat kemarin ya presiden kunjungan ke Banten, di situ di area kunjungan presiden di Banten, di lokasi acara ada baliho besar capres cawapres 02. Baik. Nah ini nggak boleh. Baik, berarti di Bali, Anda membaca memang ada keberpihakan dari sini ya, Pak Masinton, ketika ada komentar pasca debat dan kejadian kemarin. Bagaimana, Bang Noel? Ada yang membaca persepsi keberpihakan nih, Bang Noel? Keberpihakan yang berbahaya terhadap demokrasi kita. Lagi, Pak Jokowi ini persis apa yang disampaikan Mas Sinton. Dia berdiri di atas semua kepentingan. Dia bukan ketua umum atau presiden tim sukses. Dia sampai detik ini tegak lurus sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia bicara kepentingan untuk segala komponen. Jadi ya sekali lagi Bro Sinton, tidak ada presiden bicara tentang soal asal kepentingannya. Dia bicara tentang ke depannya soal bangsa ini. Kemudian dia kunjungan ada balihonya Pak Prabowo. Di situ juga saya lihat ada bannernya Mas Ganjar. Di situ juga ada bannernya Mas Anies. Dia senang-senang aja. Kemudian ada yang besar kan keren. Gitu loh. Baik, Pak Mardhani, jadi bagaimana soal tadi muncul nih persepsi-persepsi pasca presiden mengomentari debat, Pak Mardhani? Iya, memang lagi-lagi ini peringatan besar. Dulu Pak Presiden sudah kita kritik keras. Saya ingin cawe-cawe, jangan cawe-cawe. Sekarang pun naga-naganya minta maaf, capres-cawapresnya tidak cuti, tapi presidennya sibuk turun ke bawah terus. Dan ada juga menteri yang bilang BLT ini adalah dari presiden, ada anak presiden, macam-macam. Nah itu nggak boleh. Presiden harus berdiri di atas semua. Beliau itu kepala negara. Sayang, walaupun kami agak meragukan dengan proses di MK dan anaknya yang maju, agak susah untuk betul-betul kita berharap presiden netral, tapi kita tetap awasi bersama. Kalau soal di debat bagaimana nih ketika sudah disinggung soal tidak serangan personal, Pak Mardhani? Saya setuju kalau di bab ini tinggal presiden kan harus menjelaskan di bab mana. Karena kalau dilihat kayak misal Mas Anies jelas kok, ayo kalau diserang atau ada data yang dituju dibongkar, kan minta ketemu di tempat lain, ya nggak bisa. Momennya di sini, transparansinya di sini. 2 menit cukup, bahkan 2 menit kadang kelebihan ketika kita memang punya data yang jelas. Karena itulah debat kemarin malah bagus, menjadi alat edukasi buat publik. Semua dibuka, semua transparan, semua kelihatan kualitas. Jangan membeli kucing di dalam karung. Walaupun punya uang, walaupun beliau di mana-mana, ketahuan di debat memang tidak kualitas, tidak kualitas. Begitu.
Bung Noel, tadi disinggung di awal oleh Pak Mardhani, justru Pak Prabowo katanya yang menyinggung personalnya dari Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan Anda soal ini, Bang Noel? Saya bersyukur yang menyampaikan adalah mantan pendukung Pak Prabowo. Kalau kami sih sekarang tetap kembali dari pernyataan saya awal bahwa kita ini kan lagi sibuk mengkampanyekan gagasan dan programnya Pak Prabowo, bahwa jadi kalau terkait serangan dan sebagainya ya sudahlah, kami cuman ya ajak ngopi aja, kalau nggak santuy aja lah, terima aja lah gitu. Karena kami juga lagi fokus bagaimana bisa mengambil hati rakyat, bagaimana rakyat ini teredukasi, dan apalagi kita bicara tentang langkah ke depan, ini bicara tentang harapan bangsa ini ke depan. Jadi kemudian ada kritik-kritik yang kayak gimana, kita senang. Biar gimana pun kritik itu adalah vitamin buat kita, masukan yang baik buat kita. Baik. Jadi kita dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ya semangatnya tidak berubah kok. Semangat yang ada di 01, 02, 03 tetap sama. Baik. Kita tetap menghargai dan menghormati. Baik. Bang Masinton, ketika debat sudah disinggung soal serangan personal dan ada catatan dari Presiden, bagaimana tanggapan Anda untuk ke depan selanjutnya, Bang Masinton? Udahlah, Presiden nggak usah cawe-cawe, usah mendowngrade diri jadi ketua umum tim sukses. Presiden bangga aja sebagai kepala negara dan pemerintahan. Kalau Presiden cawe-cawe terlalu jauh, rakyat tidak diam. Ini kita ingatkan loh, tidak diam, bisa dipecat itu. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Tidak ada yang merasa berdiri di atas negara. Sabar. Tidak kedaulatan rakyat. Baik. Itu loh. Jadi kita ingatkan saja, rakyat nggak diam. Jadi perdebatan kemarin itu penyampaian data. Bagaimana kemudian ya Pak Ganjar menjanjikan bahkan menantang. Kenapa indeks pertahanan kita menurun, indeks militer kita menurun? Beliau jelaskan datanya. Itu serangan personal tidak berbasis data dan fakta. Siapa bilang itu serangan personal? Nah gitu loh. Nah, jadi kalau memang pemimpinnya tidak mampu hadir dalam debat itu, menyajikan performa emosional dan penampilan sebagai pemimpin, ya makanya dia harus menyiapkan diri, karena kita ingin memilih pemimpin yang serius, bukan pemimpin hasil joget-joget. Baik. Soal komentar Presiden Jokowi itu yang ditangkap oleh Bang Masinton dan juga yang ditangkap persepsinya oleh Bang Noel, Pak Mardhani juga. Terima kasih telah menyampaikan bagaimana pandangan Anda Bapak-bapak dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Dan saudara saja kami kembali Kompas Petang, ada rekan saya Cynthia Rompas, silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ibrahim. Saudara Cawapres